Karena kata Nabi, kalau yang tidak merapatkan saf, Allah putuskan dia dari kebaikan-kebaikan. Nah, begitu janjinya begitu. Nah, itu makanya Bapak Ibu, tidak ada alasan merenggangkan saf. Karena anak yang sudah mumayyiz itu, jangankan di samping orang dewasa, jadi imam orang dewasa pun boleh. Yang penting usianya sudah masuk 7 tahun. Dan itu pernah dilakukan oleh Umar bin Salamah dalam hadis Muslim. Jadi Umar bin Salamah itu jadi imam, dia usianya masuk 7 tahun, dan di belakangnya orang-orang dewasa. Ketika ditanyakan Nabi, boleh. Nggak dipersoalkan Nabi. Karena dia yang paling baik bacaan Fatihahnya. Bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin dan sahabat maghrib yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam kepada kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama, maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Kita mulai kembali kajian kita. Pada malam ini kita akan bahas perkara saf dalam salat berjamaah, karena kemarin ada yang heboh itu ya, ada yang viral ya, salat hari raya itu safnya jarang-jarang, lalu perempuan bergabung dengan laki-laki dalam saf yang sama, lalu ada lagi non muslim ya yang ada di antara saf ya. Jadi ini Bapak Ibu ya, memang begitulah Islam ya. Kadang sengaja Islam itu disusupi pemahaman-pemahaman yang mungkin untuk menjadikan umat Islam ini tetap gaduh, tidak aman. Wallahu alam apa yang menjadi dasarnya, tapi itulah yang terjadi. Dan ingat Bapak Ibu ya, salah satu kehebatan setan itu, izzayyana syaitanu ya, a'malahum, setan itu akan menghiasi amal manusia yang salah, keliru, tapi menjadi benar. Tolong dimatikan kasih. Ya, jadi memang setan itu Bapak Ibu, salah satu ya kehebatan setan itu adalah amal yang salah, amal yang keliru, tapi dijadikan setan benar dengan dalil-dalil. Begitulah hebatnya setan itu. Nah, karena itu kita akan lihat seperti apa dalil-dalil baik ayat maupun hadis yang menjelaskan perkara saf ini. Bapak Ibu, pertama kita akan lihat surat As-Saff ayat yang keempat. Jadi saking pentingnya persoalan saf ini Bapak Ibu, sampai-sampai ada satu surat dalam Al-Quran namanya surat Saff ya, surat yang ke-61. Apa kata Allah? Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya, membuat saf yang safnya itu rapat seperti bangunan yang beradu. Jadi kata Allah, Allah sangat cinta kalau orang berperang, mereka membuat saf barisan yang safnya itu rapat, yang saking rapatnya seperti bangunan yang beradu. Bunyanun marsus. Begini, Bapak Ibu, kalau kita di komplek, biasanya di komplek itu rumah kita kan temboknya beradu. Nah, rumah yang temboknya saling beradu ini namanya bunyanun marsus. Dan Allah sangat cinta kalau kita berperang bikin saf seperti itu. Nah, salat ini perang. Ya. Walaupun ini konteksnya perang, tapi salat itu perang. Kenapa salat itu perang? Satu, perang ada komandan enggak? Salat ada komandannya tuh. Ya. Ada komando.
kita tidak boleh bergerak di luar komando. Perang juga begitu. Sama. Salat dengan perang itu sama. Makanya ada imam. Ya, tidak akan jadi salat berjamaah kalau imam tidak ada. Nah, yang kedua, tempat berdiri imam ini disebut mihrab. Di tempat imam berdiri ini Bapak Ibu namanya mihrab. Mihrab itu arti harfiahnya tempat perang. Dari kata haraba. Haraba itu artinya perang. Ya, mihrab itu tempat berperang. Kenapa tempat berdiri imam disebut mihrab? Karena disitulah perang yang sejati. Perang yang paling hebat di depan nih. Karena yang depan ini setan, jenderal-jenderalnya Bapak Ibu. Yang tagak di muka Bapak Ibu, kok jenderal bintang 2 katif. Ya, yang di belakang itu yang kopral-kopral setannya itu ya. Itu makanya yang akan dihancurkan setan itu adalah komandan. Kalau komandannya kolab, maka pasukan kocak-kacir nanti itu. Maka yang akan dirusak, setan itu akan merusak salat imam. Jadi yang pertama kali dirusak setan itu imam. Nah itulah kenapa kita perlu membentuk barisan yang rapat. Nah jadi Bapak Ibu, Allah cinta kalau kita salat, ya, membuat saf yang safnya itu rapat seperti bangunan yang beradu. Ini dalil Al-Qur'annya, ya, bahwa saf itu harus rapat. Mari kita lihat hadis-hadis yang menjelaskannya. Pertama, hadis dari Anas bin Malik, hadis riwayat Abu Dawud. Kata Nabi, "Russu sufufakum." Rapatkan safmu. Itu yang marsus tadi. Ya, rapatkan. Wa qaribu bainaha. Saling mendekatlah. Jadi Bapak Ibu kalau bikin saf, saling mendekat. Wahazu bil a'nak, tempelkan pundakmu. Itu begitu perintah Nabi, Pak. Seperti bangunan. A'nak, anak ini, ya. Bahu. Jadi kalau kita salat, maka pundak kita ini atau bahu kita ini itu harus menempel dengan bahu orang di sebelah kita. Mau begitu perintah Nabi. Jadi rapatkan, lalu saling mendekat, lalu ya bahu ditempelkan. Itu kenapa Bapak dan Ibu saya termasuk ya tidak setuju kalau ibu-ibu ini bawa sajadah yang sameter lawihnya. Itu sameter lawih sajadah itu. Itu kalau ibu sajadah yang salawi itu pasti jurang Sabala ndak kendake. Orang di Sabala pasti ndak lo berani memijak sajadah ibu. Takutnya. Apalagi ibu ko gak panyerengih lah kan, atau sambuk sepipi ibu dipijak sajadah. Kalau ibu bawa sajadah, itu sajadah yang kecil itu, yang hanya untuk kepala sajalah. Nah, makanya perintah Nabi itu begitu, rapatkan, saling mendekat, dan tempelkan kudukmu. Ya, unuk itu kuduk, tapi tidak mungkin kuduk kan? Unuk itu maksudnya ya ini, bidang bahu kita ini. Kata Nabi, fawallazi nafsi biyadih, demi Allah, maksudnya demi zat yang jiwa saya berada di tangannya, maksudnya demi Allah. Inilah arah syaitan, sungguh saya melihat syaitan yadkhulu min khilalis saf, masuk ya lalu lalang di antara saf yang tidak rapat seperti anak kambing. Jadi kata Nabi, kalau ada saf tidak rapat, artinya ada jarak antara ya sikunya itu, maka kata Nabi saya lihat itu ada setan yang lalu lalang seperti anak kambing. Ya. Nah jadi satu begini Bapak Ibu, kalau saf disuruh rapat, satu sama lain saling beradu, wajar tidak perempuan ada di tengah? Ya tidak mungkin Bapak Ibu. Tidak mungkin kok apa-apa kok. Itu ibu-ibu tengah apa-apa tu menyalik. Tidak jadi sumayang mikul tu. Ayolah kamu. Kan di akal saja tidak bisa menerima kebenarannya tu Bapak. Bekolan nasnya. Ya. Jadi Bapak Ibu memang saf laki-laki itu ya laki-laki. Saf perempuan itu ya perempuan. Jangan dicampur aduk. Bagaimana mencampur aduknya?
Sementara perintahnya tadi begitu, rapatkan, saling mendekat, ya. Ini jadi dasar saling menjauh itu di mana? Ya itu yang susahnya. Ya. Jadi saya dengar dari media itu, kata mereka, kenapa saf itu renggang, jarang, itu ayat memerintahkan. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Iza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Bila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah kamu di majlis, berlapang-lapanglah. Itu bukan dalam saf, itu dalam majlis seperti sekarang ini. Dulu, ya Pak? Iya. Dulu Nabi kalau berceramah, karena tidak ada mic, itu sahabat berdesak-desakan ke wajah Nabi. Khawatir salah dengar nanti. Maka sahabat mendekat semua ke Nabi, hingga Nabi itu sudah sesak nafas. Maka turun ayat itu, berlapang-lapanglah sedikit. Kasih ruang untuk Nabi mengambil oksigen. Itu ayatnya itu. Bukan saf salat itu. Tapi oleh mereka dipakai ini dalil untuk merenggangkan saf. Berlapang-lapanglah kamu di majlis. Allah akan melapangkan kamu. Tidak begitu Bapak Ibu. Jadi ada sebagian orang ni yang menjadikan dalil serampangan Bapak Ibu. Ya. Dan itu yang saya katakan tadi. Salah satu kehebatan setan itu, zayyana lahum ya a'malahum. Ya, setan itu menghiasi sesuatu yang salah dengan dalil-dalil seperti menjadi benar dan betul. Sehingga umat ini disesatkan tanpa terasa oleh dia, oleh yang bersangkutan. Itu hebatnya setan itu. Ya, jadi setan, kata Nabi, akan lalu lalang di antara saf yang tidak rapat. Begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merapatkan bahu, ya, kalau Bapak Ibu merapatkan bahu, apa setan tidak bisa lewat? Lewat. Setan itu lewat itu. Ya, karena setan itu berlalu di darah kita ini. Betapa kecilnya setan itu. Dia lewat di darah kita ini. Kalau kita rapatkan pun badan kita, setan pasti bisa lewat juga. Tapi kenapa kata Nabi, kalau kamu merapatkan saf, mendekatkan badanmu satu sama lain, setan tidak bisa lewat. Kenapa? Karena Bapak Ibu, yang diinginkan setan dari kita, kita saling berjauhan. Itu yang diinginkan setan. Innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha. Yang diinginkan setan dari kita hidup saling membenci, saling bermusuhan. Kalau kita saling membenci, adawah itu saling berjauhan. Ya, adawah itu berjauhan, makanya musuh disebut aduun. Karena musuh itu orang yang jauh dari kita. Tidak mungkin musuh dekat dengan kita. Setan itu kita ingin berjauhan. Maka setan paling tidak nyaman kalau orang berdekatan. Kenapa? Orang kalau tubuhnya mendekat, tanda hatinya mendekat. Hati kita akrab Bapak Ibu, terlihat di badan kita yang akrab. Ibu mau ke badakik duduk tuh, dia akrab. Ya, tak? Kalau cik dujung sudah akrab tuh. Yang tidak akrab itu bukan hanya badan, hati. Pasti itu. Hati yang tidak dekat tampak di badan yang tidak dekat. Ibu kalau bercakap jawab Pak, ini mau dakik lalu. Tak kan? Tak boleh dakik lalu itu. Ya, memang begitulah. Kalau hati kita jauh, badan kita jauh. Dan itu yang diinginkan setan. Ya. Orang yang badannya tidak mendekat itu tanda hati juga tidak mendekat. Makanya kalau ada orang berjarak dirinya dengan orang lain, itu setan senang, setan happy di antara dia. Kenapa? Memang setan itu yang diinginkannya. Kita tidak mendekat. Kalau bisa kita hidup saling membenci. Itu yang diinginkan setan. Nah, makanya virus corona itu setan itu. Karena dia menjarakkan saf kita kan. Ya itu. Ya, jadi setan itu yang menjarakkan manusia itu setan itu. Kenapa begitu? Innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha. Misi setan itu menjarakkan manusia. Membuat manusia berjarak.
Nah, itu salah satu dasar kenapa Nabi mengatakan kalau saf tidak rapat, setan berlalu di antaranya seperti anak kambing. Artinya apa? Orang yang safnya tidak rapat itu satu, mungkin ibadahnya bermasalah. Karena hatinya sedang bermasalah. Itulah kenapa Bapak Ibu, Nabi mengatakan, la salata limunfaridin khalfas saf. Tidak sah salat orang yang sendiri di belakang saf. Jadi kalau saf ini penuh, dia datang terlambat, dia salat sendiri di belakang saf, tidak boleh, tidak sah salatnya. Nah, ya itu persoalannya. Jadi bagaimana caranya? Caranya pertama, bergabung dalam saf yang ada. Ya, engkau bergabung dalam saf yang ada. Ya, bisian ke telingonya itu. Jadi kalau ditariknya tidak menggarik gitu kan. Dan lelo-lelonya tagang saya gitu tak. Itu bisian ke telingo le. Kawanan den ya. Ya, boleh kan kita belum salat. Kita yang belum salat kan boleh saja bicara. Yang tidak boleh dia jawab jadi itu mau tanah. Ya kalau kita panggil tidak apa-apa. Ya. Boleh Pak Ibu, boleh. Tidak boleh sendirian. Memang tidak boleh sendirian. Ya. Apalagi kalau safnya belum penuh. Ini ada saf belum penuh. Ibu sendiri di belakang. Itu dan ibu sedang bermasalah orang di sudut itu. Itu. Bahkan ibu kena mau tagak di samping tu, tidak belok orang tu. Eko assalamualaikum tercelik kinyo kan pantang lo celik kenya tu. Atau makanya ibadahnya tidak terima tu, tidak sah salatnya tu. Itu aturannya tu. Nah, jadi itu aturan saf yang pertama. Jadi rapatkan, saling mendekat, lalu ya tempelkan pundak atau bahu kita. Jangan ada rongga di antara kita, karena setan paling nyaman melihat ada rongga di antara saf. Kalau rongga antara orang dan tembok tidak masalah. Yang tidak boleh itu rongga antara orang dan orang. Kalau antara orang dan tembok boleh aja. Bisa jadi yang paling sudut itu kan kosong tuh, tidak ada masalah. Atau ada tonggak yang membatasi dia dengan orang di samping, itu tidak apa-apa. Itu tidak ada setan di situ. Karena memang keterpaksaan. Tapi tidak ada alasan dia tidak mau mendekat. Itu masalah safnya. Nah, itu satu. Jadi dalil apa yang dipakai merenggangkan saf? Hadisnya jelas. Ya. Apa dalilnya untuk menjarangkan saf itu apa? Kalau dulu ketika corona, mungkin alasannya darurat untuk mencegah penyebaran virus. Itu mungkin ijtihad, itu dibolehkan karena memang itu ada pertimbangan maslahatnya, ada mudaratnya juga. Tapi kalau sekarang apa alasannya lagi untuk merenggangkan saf? Tidak ada. Ya, kecuali itu tadi, karena setan ingin ya menjadikan indah sesuatu yang keliru dengan dalil-dalil yang kita paksakan untuk itu. Lalu hadis berikutnya, hadis riwayat Abu Dawud juga, ya hadis dari Abdullah bin Umar. Kata Nabi, aqimus sufuf. Aqimus sufuf itu artinya luruskan. Jadi bukan hanya rapat, bukan hanya mendekat, tapi aqimu, daftarkan, mustaqim, lurus. Jadi satu tidak boleh ngencong-ngencong Pak, harus lurus. Wahazu bainal manakib, sama, tempelkan pundakmu. Wasuddu al-khalal. Jangan tinggalkan celah sedikit pun di antara kamu. Walinu bi aidi ikhwanikum, tapi jangan dikerasi pula temanmu di sebelah. Maksudnya jangan disasaan banal sih pula pakai alu nyamangok kan. Beko ndak nyaman aja salat pakai awak beko lagi. Ya supaya setan ndak lalu kon tu basasaan sudah dijadinya kawan kok. Hanya badannya gadang lo kan. Allah takapi saja itu dah. Beko ketika duduk akhir nyola menyanda sih kawak le kan. Ala payah lo menahannya itu. Maka kata Nabi, walinu bi aidi ikhwanikum. Jangan kau keraskan ya kepada saudaramu, tangan saudaramu. Maksudnya apa? Pokoknya sudah menempel, sudah mendekat, ya sudah. Sudah selesai. Jangan didesak pula sampai dia payah menarik nafas. Wala tazaru furujatin lisyaitan. Jangan kau tinggalkan celah untuk setan sedikit pun. Ya. Wa man wasala safan wasalahullah. Siapa yang merapatkan saf, yang menyambung saf, Allah sambungkan dia dengan kebaikan yang banyak. Wa man qata'a safan qata Allah.
Siapa yang memutuskan saf, Allah putuskan pula dia dari kebaikan-kebaikan. Tuh. Siapa yang menyambung saf, merapatkan saf, Allah sambungkan dia dengan kebaikan. Tapi bila dia memutuskan saf, Allah putuskan pula dia dari kebaikan-kebaikan. Tidak boleh memutuskan saf tu. Memang tidak boleh. Ya, kalau saf tidak rapat, berarti putus. Kalau safnya tidak rapat, berarti putus. Kan perintah Nabi tadi, aqimus sufuf. Rapatkan, luruskan, adu pundak, jangan tinggalkan celah untuk setan. Kalau kamu tidak begitu, berarti kamu memutuskan saf. Berarti saf yang putus itu saf yang renggang. Putus. Putuskan dia dari kebaikan. Boleh jadi salatnya tidak bernilai lagi. Boleh jadi dia kehilangan fadilah berjamaah. Boleh jadi tidak ada lagi nilai-nilai apa janji-janji Allah, kelebihan-kelebihan salat berjamaah untuk dia. Allah putuskan dari semua kebaikan itu. Kalau dia tidak mau menyambung saf, merapatkan saf. Itu makanya Bapak Ibu, kalau saf ini misalnya putus, kawan kau lapai batal wuduknya. Ibu Bapak segera merapat ke arah imam. Tidak boleh dibiarkan saf itu tidak rapat itu. Saya pernah Bapak Ibu, salat di satu musala, rakaat kedua, batal wuduk ambo. Kamu pai Bapak Ibu. Ambo di tengah salat tu. Pai wuduk ambo. Lah pulang ambo, mau ditusaf balik. Kan tu ambo masuk situ balik. Beko sudah assalamualaikum, orang lebih salam, satunya ambo tagak surang di tengah Bapak Ibu. Panjang jadi orang kamu Bapak Ibu. Iku alo semayang ustaz ke kaya dah. Kenapa? Karena tidak paham harus dirapatkan saf sehingga ambo nanti di ujung salatnya. Begitu. Harus disambung saf tu capek. Ya. Makanya begini. Kan ada kita bawa anak. Anak itu sudah mumayyiz, sudah usia 6 atau 7 tahun. Dia boleh salat di samping kita. Nanti boleh jadi anak itu dia lari. Ya toh? Dia tinggalkan salatnya. Boleh jadi begitu tuh. Diimbau di kawannya kan itu lari saja. Maka bapak-bapak, ibu-ibu rapatkan saf ke arah imam. Jangan biarkan saf itu renggang. Karena kata Nabi, kalau yang tidak merapatkan saf, Allah putuskan dia dari kebaikan-kebaikan. Begitu janjinya begitu. Itu makanya Bapak Ibu, tidak ada alasan merenggangkan saf. Alasan apa yang mau dipakai? Karena hadisnya jelas. Ya, rapatkan, mendekat, adu pundak, jangan tinggalkan sedikit pun celah untuk setan, sambung saf, yang menyambung saf disambungkan dengan kebaikan, yang memutuskan saf Allah putuskan dari kebaikan-kebaikan. Tuh. Ya. Ya. Anak-anak itu Pak, dia boleh dekat orang dewasa salat selama dia sudah mumayyiz. Mumayyiz itu usianya 6 masuk 7 tahun. Sebelum mumayyiz dia tidak boleh berdiri di samping orang dewasa. Karena anak yang sudah mumayyiz itu jangankan di samping orang dewasa, jadi imam orang dewasa pun boleh. Yang penting usianya sudah masuk 7 tahun, dan itu pernah dilakukan oleh Umar bin Salamah dalam hadis Muslim. Jadi Umar bin Salamah itu jadi imam, dia usianya masuk 7 tahun, dan di belakangnya orang-orang dewasa. Ketika ditanyakan Nabi, boleh. Nggak dipersoalkan Nabi. Karena dia yang paling baik bacaan Fatihahnya. Karena saat jadi imam itu yang paling bersih bacaannya. Yang paling baik bacaannya. Dan dia yang paling baik, dia masih anak-anak. 7 tahun, tapi dia boleh jadi imam. Soal dia belum berkhitan, itu tidak jadi soal. Yang penting dia beristinja menurut kadar kemampuan dia, dan dia berwuduk maksimal sesuai dengan tata aturan wuduk yang berlaku. Selama dia sudah melakukan itu dan sah. Kecuali dia nak berwuduk, ya tak sah. Kan kalau anak umur 7 tahun kan sudah diajar berwuduk. Dan sudah mengerti cara berwuduk. Kesempurnaannya tentu tak akan mungkin seperti kita orang dewasa. Dan itu sudah dibenarkan. Karena Ibnu Abbas itu sering salat di samping orang dewasa. Ketika ditanya, Ibnu Abbas, bagaimana keadaanmu ketika Nabi wafat? Kata Ibnu Abbas, ana maktun. Ketika Nabi wafat, saya sudah dikhitan. Sudah disunat. Dan tetapi,
para sahabat la yaftinuna auladahum ya illa hatta iza balagha asuddah. Para sahabat ketika itu tidak mengkhitan anak mereka kecuali sudah dewasa. Dulu Bapak Ibu di masa Nabi, di masa sahabat, anak-anak itu dikhitan kalau sudah balik. Belum balik belum dikhitan. Zaman begitu dulu begitu. Kenapa? Karena jangan samakan zaman sekarang dengan zaman dulu, kecanggihan teknologi. Sekarang orang berkhitan, bersunat, sudah sunat itu bisa pakai serawah. Karena pakai laser. Alat-alat canggih sekarang, obat-obatan canggih. Dulu enggak. Dulu orang kalau berkhitan kan yuk kapak. Ya, Pak. Cari kayu tuh toko yuk kapak. Kalau anak-anak tuh taluk dan sakit loh, Pak. Ya tuh. Ya tahun 80-an Pak, ketika dulu di kampung Pak Ibu, orang tukang sunat tuh dari Talang Bungo Pak Ibu. Dari Jalan Panjang itu ya sembilu. Sembilu itu daging serbu. Jadi tidak mudah berkhitan zaman dulu. Itu makanya sahabat menunggu dewasa dulu. Nah Umar bin Salamah ketika jadi imam usia 7 tahun itu belum dikhitan. Tapi sudah boleh jadi imam orang dewasa. Yang penting dia istinja menurut kadar kemampuan dia dan dia berwudu. Jadi Bapak Ibu tidak ada masalah anak-anak yang sudah usia 7 tahun itu salat di samping orang dewasa dan tidak memutuskan saf. Ya bah pundaknya beradu jawabnya pendek Ustaz. Ya tidak mesti. Kan pundak itu kalau dewasa. Kalau tidak, yang penting ada orang di samping kita dan tidak loss itu dari orang. Yang tak boleh itu saf loss dari orang. Bahwa di samping kita ini anak-anak, ya tidak ada masalah. Ya bisa jadi Pak, misalnya mohon maaf nih, cucuk babah, kena tinggi itu. Oh enggak, bahu itu normal Pak. Rapat. Bahu itu kalau kondisi normal. Oh kalau masih balita enggak boleh Pak. Kalau TK 6 tahun ke bawah digendong. Nabi contohkan begitu. Nabi bawa anak Zainab namanya Umamah binti Abil As. Nabi gendong sampai selesai Bapak Ibu. Tidak ada Nabi lepaskan, tidak ada berdiri samping beliau digendong Nabi. Karena masih balita. Memang begitu aturannya itu. Nah jadi saf itu tidak boleh renggang. Itu intinya. Tidak boleh renggang. Kalau pertimbangan seperti kemarin corona itu lain soal. Tapi sekarang alasan apa lagi? Karena hadis-hadisnya jelas. Rapatkan, mendekat, adu pundak. Apalagi jangan tinggalkan satu titik celah pun untuk setan. Sambung, jangan putuskan. Tidak satu ayat dan hadis yang menegaskan betapa pentingnya ya merapatkan saf. Berkaitan dengan kasus apa tidak ada gurunya di sidang. Udah Pak malah datang tim Kementerian Agama, tapi kata Kementerian Agama, oh mereka punya dalil begitu. Ya memang begitulah Pak. Yang begitu-begitu, ya kadang-kadang Allahu a'lam lah. Ada semacam pembiaran. Ya, macam pembiaran. Ya. Itu makanya tadi Izayyana lahumus syaitanu a'malahum. Setan akan menghiasi perbuatan mereka seperti tampak indah, benar, baik. Setan yang menghiasi itu. Setan bukan manusia, iya, minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Kan setan itu begitu. Ya, tapi ya tugas saya hanya menjelaskan ini menurut aturannya. Hadisnya ini, kalau mau juga begitu silahkan. Dan tugas kita hanya mengingatkan ya bahwa mereka punya dalil, silahkan saja lah. Karena nanti di akhirat kita akan disidangkan dengan amal kita masing-masing. Ya, apakah dasarnya syahwat, apakah dasarnya untuk menyesatkan, ataukah memang itu ijtihad yang memang untuk mencari kebenaran itu, Allah nanti akan menyidangkan itu. Ya, tugas kita hanya menyampaikan inilah dalil-dalil. Enggak, bahkan dia katanya sebentar lagi akan mengadakan salat Jumat yang perempuan jadi khatib. Itu sudah terbuka dia katakan tuh. Dia ada di YouTube itu. Sebentar lagi katanya akan kami adakan salat Jumat yang khatibnya santri perempuan. Iya. Dan katanya saya tidak peduli Kementerian Agama mau marah atau tidak. Kan luar biasa beraninya tuh Pak.
Ya, nah, maka tugas kita lah memberikan penyadaran ke umat, ya, supaya kita punya apa kesadaran bahwa ini tidak benar, ini keliru, ya, bahwa itu salah. Bahwa mereka punya dalil, ya terserahlah. Pokoknya dalilnya kita sudah sampaikan begitu. Ya. Ya. Ya, sebenarnya begini Pak, tuh kenapa Nabi mengatakan perempuan lebih baik salat di rumah. Salah satunya yang lebih baik di rumah tuh perempuan yang punya anak-anak tadi. Jadi dia jaga anaknya di rumah, tidak usah dia paksakan ke masjid, karena boleh jadi kehadiran mereka akan menjadikan orang lain terganggu ibadahnya, dan itu tidak boleh. Ibu-ibu kan kesini cuma sunat kan? Ibu kesini kan ibadahnya sunatnya. Yang wajib kan salatnya. Kalau berjamaahnya kan sunat kan? Lalu ibu bawa anak ibu membuat orang lain terganggu ibadahnya. Ibu mencari pahala yang sedikit, tapi merusak ibadah ibu dengan yang besar tadi. Kan jadi rugi ibu namanya tuh. Makanya ibu yang punya anak-anak yang balita, lebih baiklah di rumah salatnya. Karena ibu lebih banyak dapat. Pertama, ibu berjamaah itu tidak wajib untuk ibu, tidak seperti kami. Yang kedua, ibu menjaga anak itu kewajiban. Lebih besar pahala itu daripada mengajar berjamaah ke sini. Ya itulah masalahnya. Nah, jadi itu soal ibu ya, soal merapatkan saf. Sekarang soal saf laki perempuan bercampur. Tadi kita lihat hadisnya ya. Apakah benar laki-laki perempuan itu bercampur safnya? Pertama hadis riwayat Muslim, hadis dari Abu Hurairah. Kata Nabi, khairu sufufir rijali awwaluha wa sarruha akhiruha. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa sarruha awwaluha. Sebaik-baik saf laki-laki yang paling di depan, seburuk-buruk saf laki-laki yang paling di belakang. Sebaik-baik saf perempuan yang paling di belakang, seburuk-buruk saf perempuan yang paling di depan. Itu hadis sahih ya. Jadi kata Nabi, perempuan yang paling baik safnya di belakang. Tidak bercampur dengan laki-laki itu. Mana ada bercampur dengan laki-laki itu Pak? Nabi sudah katakan yang paling baik saf perempuan paling belakang. Laki-laki paling depan. Yang paling buruk saf laki-laki di belakang, yang perempuan yang di depan. Iya, begini. Jadi begini Ibu, hadis itu tidak bisa dipahami tekstual. Memang ada sebagian mengatakan perempuan di belakang tidak. Gini, kenapa Nabi mengatakan perempuan lebih baik saf di belakang? Dulu masjid tidak berlampu, tidak berbatih laki perempuan. Subuh jam 3 pagi, gelap tuh. Masjid tidak berlampu dulu itu. Jangan bayangkan mereka lampu. Tahun 80-an Ibu, di kampung Ambo, itu masjid itu lampu tonggak. Ya kan? Listrik itu lampu serongkiang itu lah, cik baru tuh. Itu 80-an tuh Ibu ya. Apalagi 5 balik abad yang lalu tuh. Isya jam 10 malam kalam mereka tuh. Ibu-ibu kalau bahasa sak kamu ko kadaki apa-apa mereka menggaduh nak jadi semayang mereka noh. Tahu itu? Dalam kalam tuh. Jadi hadis ini sebenarnya mencegah mudarat. Maka ibu-ibu disuruh ke belakang. Ya, yang paling bagus di belakang. Tapi kalau sekarang sudah ada cahaya cukup, ada batas laki perempuan, maka ibu-ibu memang di depan. Berlaku kaidah umum. Apa kaidah umum? Allah dan para malaikat berselawat kepada mereka yang salat di saf depan. Jadi sekarang ibu-ibu di depan, jangan di belakang lagi. Kalau masjid sudah seperti ini. Dulu memang tidak memungkinkan ibu-ibu ke depan, lebih baik di belakang. Tapi intinya apa hadis itu? Pencegahan agar tidak terjadi percampur bauran laki-laki perempuan dalam salat. Itu prinsip hadis itu. Agar laki-laki dan tidak batal. Begini, pemahamannya yang harus diperbaiki.
Hadisnya tidak batal. Sama begini. Sebaik-baik sholat perempuan di rumahnya. Kenapa ibu ke sini? Kan itu begitu. Kan di rumah dikatakan lebih baik tadi. Enggak. Persoalan tadi hadis mengatakan perempuan lebih baik sholat di rumah. Enggak begitu. Loh, kenapa ibu ke sini? Kan pemahamannya diperbaiki namanya itu. Ya sama dengan hadis ini. Dulu kenapa perempuan lebih baik di rumah, masjid jarang-jarang, gelap di jalan, orang jahat banyak, orang Yahudi banyak, nanti diperkosa ibu di jalan. Malam salatnya tuh subuh tengah malam, isya tengah malam. Maka perempuan di rumah jaga harga diri. Tapi kalau sekarang jalan sudah terang, masjid dekat rumah, tidak ada gangguan, ibu ke masjid. Kan kondisi kan? Kan hadis itu terkait dengan kondisi masa. Ya, jadi tidak selalu harus dipahami tekstual hadis itu. Tapi prinsipnya hadis ini, kenapa Nabi katakan perempuan lebih baik di belakang, laki-laki lebih baik di depan, supaya tidak terjadi percampur bauran dalam salat antara laki-laki perempuan. Karena bercampur itu tidak boleh laki perempuan. Itu prinsip hadis itu sebenarnya. Lalu sekarang diletakkan perempuan di tengah laki-laki. Bagaimana tuh Pak Ibu? Kan susah memahami itu. Kalau di Masjid Haram itu kadang-kadang suami dia tidak bisa kalau laki-laki ini bisa mau perempuan dari kota sana. Itu jadi dulu tidak terjadi begitu karena jamaah haji sedikit, peziarah itu sedikit dulu Pak, zaman Nabi itu sedikit. Sekarang jutaan. Kalau dipisah laki perempuan, payah mengaturnya nanti itu Pak. Maka di Masjid Haram itu tidak bisa berlaku kondisi normal, hukum normal. Itu dibolehkan, karena kondisinya memang tidak memungkinkan. Ya. Tapi kan sudah ada juga di Masjid Haram itu pembagian laki perempuan sekarang Pak. Walaupun sebagian ya. Tapi memang kondisi ramai begitu tidak mungkin dipaksakan. Sama juga, ibu bersentuhan kulit dengan laki-laki batal tidak wuduknya. Kalau di Masjid Haram tuh Pak, ibu kalau dipakai itu, ibu akan jadi taufik kalau itu. Sasa-sasa orang laki-laki di situ Pak. Itu kondisi darurat begitu, tidak ada masalah. Itu tidak berlaku hukum normal lagi itu Pak. Ya tapi intinya tadi, itu perempuan lebih baik saf di belakang, ya laki-laki saf di depan supaya tidak bercampur. Itu inti hadis itu. Tidak dibenarkan percampuran saf laki-laki perempuan dalam kondisi normal tadi. Kalau Masjid Haram kan kondisi memang sudah tidak memungkinkan untuk dipisah karena terlalu banyak manusia dan banyak mudarat, nanti kalau dipisahkan nanti banyak kehilangan rombongan Pak. Ya, apalagi ibu-ibu yang tidak paham ya bahasa Arab bagai beko sasir itu Pak. Tidak jadinya ibadah haji itu Pak. Payah mengurusnya itu. Banyak mudaratnya lah kalau dipisah laki-laki perempuan. Maka itu tidak bisa berlaku hukum normal. Nah itu satu. Walaupun kalau ada orang memahami hadis itu tekstual ya tidak apa-apa juga. Sehingga di beberapa masjid ada orang menyuruh ibu-ibu di paling belakang. Ya tidak apa-apa. Oh iya, ada. Ada malah sebagian ustadz malah di belakang. Oh iya. Bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak pun melarang istrinya ke masjid. Kan Nabi sudah katakan lebih baik di rumah. Itu mengapa Mas Haji oleh. Itu tuh. Nah, makanya memahami dalil itu tidak bisa tekstual karena ada namanya asbab nuzul kalau Al-Qur'an, ada asbab urut kalau itu hadis. Tuh. Nah, kita bacakan hadis terakhir ini soal saf juga laki-laki perempuan. Ini hadis ya Bukhari dan Muslim. Lalu diceritakan ini, salat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti Ummu Sulaim. Faqumtu wa yatimun khalfahu wa Ummu Sulaim khalfana. Jadi diceritakan Nabi salat di rumah Ummu Sulaim. Lalu aku salat di belakang Nabi bersama anak yatim dan di belakang kami itu ada Ummu Sulaim. Nah, ini hadis Bukhari ini menjelaskan begini.
Jadi kalau kita salat berjamaah, imam, kalau jamaahnya 2 orang laki-laki, maka dia di belakang. Makanya ini sahabat berdiri di samping di belakang Nabi bersama anak yatim, anaknya Ummu Sulaim, dan Ummu Sulaim itu di belakang kami pula. Apa artinya itu? Perempuan itu di belakang laki-laki. Itu aturan sah. Tidak pernah terjadi Bapak Ibu sejak masa Nabi lah, bahwa perempuan itu pernah ada sejajar dengan laki-laki atau di depan laki-laki. Dia di belakang laki-laki. Aturannya begitu. Tentu hadis-hadis Bukhari Muslim. Ya. Tidak boleh perempuan itu di depan. Sejajar pun tak boleh. Makanya begini. Misalnya ni musala penuh. Ibu-ibu salat di belakang. Apa-apa salat. Tak boleh apa-apa di belakang tu salat. Samping. Tak boleh di belakang ibu-ibu. Memang begitu aturannya. Perempuan itu kenapa begini ibu? Kenapa perempuan dikatakan Nabi sebaik-baik safnya di belakang? Kok tiba laki-laki terlambik banyak, dia bisa ya di belakang laki-laki. Tapi kalau ibu nak menyasak ke muka, di belakang ibu masih kosong pak. Tiba laki-laki banyak serombongan, dia tidak bisa di belakang ibu lah. Nah itu, dia harus di belakang laki-laki. Tapi kalau ibu-ibu mengambil saf yang belakang dulu, kok tiba laki-laki banyak, dia bisa tetap di belakang laki-laki, di depan ibu-ibu. Tapi ibu lah ambil saf di muka. Tiba laki-laki banyak. Tak ada tampiknya lah. Ini tak boleh di belakang perempuan. Di depan laki-laki, lepas itu ibu-ibu ambil. Nah, itu salah satu rahasianya ibu. Kenapa perempuan disuruh lebih baik di belakang? Yang pernah terjadi, acara imam hanya satu. Ada laki-laki. Tentang perempuan. Perempuan sholatnya di belakang. Tidak sini. Nah, ini bukan juga itu. Ada juga yang dia mendekat imam, jauh jarak. Iya. Jarak itu tidak jadi masalah. Dengan perempuan memang tidak apa. Nah, laki-laki tidak boleh berjarak. Kalau imamnya sendiri, makmumnya sendiri, kalau makmumnya sendiri, maka imam makmum berdiri di samping kanan imam, sejajar dengan imam dia berdirinya. Kalau berdua baru di belakang imam dia. Kalau sendiri di samping kiri, di samping kanan, tidak boleh samping kiri pula, di samping kanan imam. Kalau perempuan memang di belakang. Kenapa di belakang? Kalau di laki-laki datang, dia tetap di belakang imam. Itu aturannya begitu. Dan ibu mendesak pula, kecuali memang ibu berdua. Saya suami sembahyang, tak kandung makmum lain tipu lah, itu ada soal. Ya. Itu rahasianya dari ibu. Kenapa ibu disuruh paling rancak di belakang? Kok tiba rombongan laki-laki, beko? Hanya masih bisa di depan ibu-ibu. Nah, cuma kalau sekarang kan ini menjatah ibu-ibu itu kan. Ini balik itu kan jatah ibu-ibu. Nah, ya sudah, isilah depan kau. Yang masalahnya kok tak ada jatah ibu-ibu loh. Tak ada babite awak ibu. Mau ibu ke belakang. Jadi mungku ibu. Agi ruang kami laki-laki betul tibu. Tuh. Nah kalau lawa babite itu kalau untuk hak ibu-ibu tuh. Mengapa ibu ke belakang lah? Si mungku dulu lah. Ini kalau tidak berbatih. Ya, misalnya salat sembahyang hari raya kan berbatih tu. Maka ibu-ibu ke belakang dia. Maka itu kok tiba laki-laki bakunya tetap di bungku ibu-ibu. Tapi kalau ibu lepas sasak ke kami di belakang kosong lah, kami tidak boleh belakang ibu lah. Itu aturannya. Itulah ibu ya. Nah jadi Bapak Ibu tidak ada alasannya untuk saf tidak rapat. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan perempuan bergabung saf dengan laki-laki. Tidak ada. Ya, kalaupun ada dalilnya itu yang dikatakan tadi, setan menghiasi amal mereka yang salah supaya tampak baik dan benar. Dan itulah cara setan menyesatkan manusia. Ya, ibadahku yang standar salah ibu. Apa yang ada dalam contoh yang normal yang banyak. Karena ada kaidah umum la tajtami'u ummati 'ala dalalah, umatku tidak mungkin bersama dalam kesesatan. Itu kaidahnya. Umatku tidak akan mungkin bersama dalam kesesatan. Ya, yang banyak saya ikuti. Ya, walaupun tidak selalu benar yang banyak itu, tapi kaidah umumnya begitu. Ya, dia mengganji-ganji ibadah kau ibu. Ya, mencari sensasi, tidak ada guna sensasi dalam ibadah kau. Ya,
Nah, tapi memang begitulah penyakit manusia kok banyak. Dan memang sejak zaman dulu kesesatan tuh pengikutnya selalu banyak. Ya. Sajale-jale itu nabi palsu nabi itu. Tapi pengikutnya banyak aja. Ada ibu-ibu mengaku menerima wahyu dari Jibril. Ya kan? Pengikutnya banyak aja. Kan aneh tuh, Pak. Ya. Tapi memang begitulah. Tugas kita sebagai ulama hanya menjelaskan bahwa umat nanti tetap juga memilih jalan yang sesat, ya tugas selesai. Yang penting sudah diingatkan. Nah, begitulah Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan Ibu. Kalau menyesatkan Enggak ada. Enggak ada. Yang ada dalam aturannya saf itu yang paling afdal itu di belakang imam. Setelah sebelah kanan, lalu sebelah kiri. Makanya kalau jamaah itu lebih dari satu, dia bikin saf di belakang imam. Kalau jamaahnya sudah penuh safnya, jamaah terlambat, dia ambil yang paling kanan, mundur ke belakang, saf dimulai dari kanan ke kiri. Tidak ada. Tidak ada disebutkan perempuan dari kiri ke kanan. Saf itu dari kanan ke kiri. Yang paling afdal di belakang imam, baru yang di sebelah kanan. Ya. Tidak tahu saya dalil dari mana. Tidak ada. Setahu saya tidak ada hadis yang menjelaskan itu. Yang penting safnya rapat. Tidak boleh ada celah. Saling mendekat. Yang paling afdal di belakang imam. Kalau dia sendiri di sebelah kanan imam itu aturannya. Ya. Itu makanya Ibnu Abbas salat di sebelah kiri. Nabi sedang salat. Ya, ditarik kepala Ibnu Abbas ke kiri, ke kanan Nabi. Ya, sehingga Ibnu Abbas berdirinya di kanan Nabi. Itu artinya apa? Satu yang paling baik di kanan, bukan di kiri. Makanya Ibnu Abbas disuruh pindah ke kanan. Sebagian boleh. Sepanjang dia masih bisa mendengar dan melihat gerakan saf terakhir. Kecuali ada tembok, dia tidak melihat saf terakhir. Tidak sah. Kalau tidak ada tembok atau kaca, dia masih bisa melihat gerakan orang di belakang. Rukuk sujudnya, dia boleh berjamaah. Walaupun jaraknya sekian mil jauhnya dari jamaah itu. Syaratnya nampak orang terakhir. Kalau tidak nampak, tidak boleh. Beko terkicu gerakannya, beko Pak. Tapi kalau nampak kan bisa nampak tagaknya, duduknya, sujudnya. Syaratnya nampak. Tapi kalau nampak dia terhubung dengan jamaah namanya. Ya. Nah, begitulah Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ada manfaat. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Apa yang dimaksud dengan perempuan itu bermakeup karena mungkin kain sama saya pergi sholat itu kayak apa itu boleh atau gimana? Yang dilarang itu perempuan tuh kalau keluar rumah lalu dia memakai wewangian. Yang ketika dia pakai wewangian itu lalu laki-laki melihat kepadanya. Ya, orang-orang menatap kepadanya. Maka kata Nabi, perempuan itu zaniah kata Nabi. Itu perempuan pelacur. Walaupun dia pergi ke masjid, walaupun dia pergi salat, tapi dia pakai tampilan yang norak, lipstiknya norak, parfumnya norak, badaknya tabara senti gitu ya. Sehingga ketika nyoba jalan ke masjid apa-apa panjang jali kayaknya. Maka kata Nabi itu perempuan lacur. Walaupun pergi ke masjid. Apa maknanya itu? Perempuan kalau ke masjid tidak boleh menjadi tatapan laki-laki. Tidak boleh. Pakaiannya kah? Perhiasannya kah?
termasuk wajahnya. Maka ibu-ibu yang cantik bana ndak usah pakai kamar masjid di rumah saya. Yo kok ada yang cantik bana, ya kan? Asal tiba di musala di masjid panjang cari apa-apa, itu. Ibu yang cak warna tu di rumah saya lah. Tapi kalau lapuk-lapuk kamar masjid kan. Apa boleh? Berhias boleh. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Kalau kau datang ke masjid, pakai perhiasanmu. Yang tak boleh wala tusrifu. Jangan norak. Berlebihan tu tak boleh. Kan ada ibu-ibu tu make up-nya tu itu takajui adanya. Ya Pak. Lupa apa? Yo mana lain rancak ya Pak. Bekolah dibuka, aku takajui dok balik aku pula bantu. Kan ada cerita tu. Patu yang tak boleh yang begitu tu. Iya. Tapi kalau badak biasa saja, tak apa pakailah. Lipstik yang warna standar pakailah. Jangan lipstik yang warnanya mencolok, warna merah kan. Ungu. Itu kalau saja itu apa-apa. Kau ngambil-ngambil lu jalan tu. Itu tak boleh yang begitu. Itu namanya tabarruj itu. Itu tak boleh. Parfum juga begitu. Sama parfum tak boleh norak parfum ibu. Pakai parfum boleh, tapi tak boleh tu wangi itu sampai sekian kilo. Yang apa itu bikin bidadari lupa diri itu lupa diri. Ada parfum tu jatuh-jatuh bidadari dari langit pakai kan. Itu parfum mana mau itu. Itu tak boleh yang begitu itu. Yang standar. Tapi jangan berbusuk-busuk lah kamu saja. Kan daster laluk dipakai kan katiak no lapik baunya itu. Itu tak boleh pula itu Pak. Ya tu. Harus pakai yang indah pula. Yang tak boleh tu berlebih-lebihan. Itu tak boleh. Nah begitulah Bapak Ibu yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.